Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina waru quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, kembali ke Surah Al-Maidah juz 6 ayat 61. Saya bacakan ulang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi wallahu a'lamu bima kanu yaqulun. Wa idza, dan apabila ja'ukum, mereka datang kepada kamu sekalian. Tahu siapa yang mereka datang? Ai munafiqun Yahudi, yaitu orang-orang munafik dan Yahudi. Baik ja'ukum, dan apabila orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi itu datang kepada kalian, gitu ya. Bisa dipahami ya? Mereka itu qalu, mereka juga berkata, amanah, kami ini orang-orang yang telah waqad dakhalu, dan sungguh jika mereka sudah keluar, sudah pergi dari kita, ya, bil kufri, dengan membawa kekafirannya, membawa kekufurannya, wahum, dan mereka qad kharaju, mereka keluar. Qad kharaju, sungguh mereka pergi, mereka keluar, min indikum, dari sisi kalian, mutalabbisin, ya, berpakaian dari bihi, dengan kekafirannya lagi. Ketika keluar ya udah dia kafir lagi. Jadi mereka itu kalau datang kepada kita orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami ini orang beriman loh, baik kita. Namanya juga munafik. Tetapi ketika mereka pergi dari kumpul kita, ini mesti dia pergi keluar, tetap dengan membawa kekafirannya. Tuh, ya. Padahal wallahu, dan Allah itu a'lamu, dia lebih mengetahui. Allah maha mengetahui apa bima kanu, terhadap apa saja yang mereka itu yaktumuna, menyembunyikan. Dia orang munafik itu pandai menyembunyikan kekufuran. Kalau kumpul dengan orang-orang umum kayak gimana itu? Wah, alhamdulillah, aku ya insya alhamdulillah. Ya kan? Ya begitulah dia tunjukkan, seolah-olah memang dia orang beriman. Tetapi ketika dia keluar dari iman kita, dia kembali seperti biasa dengan kaum-kaumnya, dengan teman-temannya. Begitulah sifatnya, malah jelek-jelekin kita. Ya kan? Memang begitu, munafik sifatnya seperti itu, dan ini akan banyak bisa kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak sifatnya. Allah memberikan apa namanya, warning, ya, peringatan kepada kita yang beriman, supaya kita mengetahui tanda-tanda, hati-hati dengan sifat munafik. Kenapa suka menipu?
sumpah membuat kebohongan. Di ayat yang lalu di Al-Baqarah itu ayatnya itu apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mengapa mereka lakukan itu? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Dalam rangka menipu Allah, menipu orang yang beriman. Wa ma yahda'una illa anfusahum. Dan sebetulnya tidaklah mereka menipu Allah dan orang beriman. Yang mereka lakukan itu justru menipu diri sendiri. Kalau mau beriman benar juga yang untung dirinya. Kenapa harus pura-pura doang sih beriman itu? Ya. Gimana apa? Bama kanu yas turun, Mbak. Bama yas turun, tapi dia tidak sadar. Padahal Allah itu bima kanu yakmun, berarti a'lamu bima kanu yakmun. Allah pasti tahu apa yang mereka sembunyikan. Apapun yang ada dalam hati kita itu diketahui oleh Allah. Rentak hati kita diketahui oleh Allah. Saya membaca Quran dalam hati batin ibu-ibu itu Allah tahu. Ya kan? Padahal orang kan misalnya saya baca Quran melihat ibu-ibu ada yang manggut-manggut. Dalam hati saya suudon. Jadi ngaji metenteng kok ngantuk tekan. Padahal dalam hati kan bisa nggak begitu? Bisa banget. Ibu-ibu nggak tahu kan? Allah tahu. Segitu suudonnya Pak Warto itu. Makanya, ya kan? Suudon kan? Orang yang bertahan mau dibilang ngantuk. Emang ngantuk Pak bener. Yang ada kusnudon dong. Justru kalau ada yang ngantuk deklak-dekluk dalam hati, alhamdulillah keterangan saya sangat gamblang jelas sehingga bisa dipahami oleh ibu-ibu sehingga ibu sampai mantuk orang kami orang ngantuk. Sampai ngantuk. Itu namanya kusnudon apa? Jangan kusnudon. Ya, kusnudon ini malah nanti ya. Orang kalau pengen happy itu kusnudon, berprasangka baik. Jelek terus nanti, orang kan melihat sesuatu yang enggak baik itu kan mesti kurang senang itu ya. Wajah orang yang kurang senang itu mesti ya. Besengut, nyetutut, nyaput, era nabi blas. Tapi nek kusnudon mesti ceria. Gila bener. Paham ya? Allah tahu nggak begitu itu? Tahu banget. Allah saya loh ya. Allah saya itu malah sudah tahu sebelum saya ngasih tahu. Sebelum ngomong, belum bilangin, nggak tahu Allah saya itu. Tahu Allahnya ibu-ibu gimana kira? Sama. Makanya ketika ibu itu punya kerentak baik, Allah tahu. Ketika kerentak jelek, Allah. Ketika kerentak baik, punya niat baik, walaupun belum dilaksanakan, langsung suruh catat pahala 1. Begitu dilakoni catat, lipat gandakan 10. Baru niat. Kalau niatnya jelek Pak. Nah, niatnya jelek nggak dicatat. Coba bayangkan kalau sampai niat jelek catatnya itu jurusannya dah niatnya akeh elek kalau. Niat arep nyelaku bojo itu kan bolak-balik tapi niat arep nyerpis bojo arang-arang. Awas ya. Mungkin apa betul? Nggih. Umpama dicatet kira-kira gimana? Itu aku sayang banget sama kita lah kok sampean kok gak peduli sama Gusti Allah yang baik banget. Peduli Pak. Kok enggak cinta loh dia. Coba sekarang nih, udah saya ajarin sampean. Kalau nggak niat mau dibuka susun sampean niatnya dari sekarang. Ini hari apa ini? Kamis, Jumat, Sabtu acara. Kok Rabu ini niat sampai wah terdekat desa ya. Aku itu tak gawe ayam bekaka. Kalau nasi uduk umpama niat tok aja dilakoni. Pahala satu. Niat dulu ya. Niat apa ae? Dilakoni 10. Biasanya kalau sudah dari gini udah niat baik, alhamdulillah dino Kamis bayarannya rasa kira
dapat uang lemburan. Kok dilalah di kantor ada obyekan bisnisnya gul. Akhirnya sesuk tenan mesti Sabtu mesti nggawa ayam bekak sama nasi uduk. Ceritain ono ya. Nanti Sabtu asalnya bawa nasi uduk sama ayam bekak berarti bisnisnya gul. Kita begini Allah tahu nggak? Tahu. Nanti kalau ibu kerentek Allah juga tahu, catat satu. Jangan seudon, tapi langsung, apa Pak Warno masang bener nggak? Apa Pak Warno? Acara terus, ya udah. Tapi nggak dicatat ya menurut. Tapi ya kemudian ngomongin saya orang-orang harus dicatat. Kalau dicatat enggak dicatat. Oh iya. Kalau diomongin orang Diomongin orang. Iya. Nah, orang beriman yang ada khusnudon sehingga orang beriman itu semuanya baik. Tapi nggak pernah sudon. Dan Allah berikan jalan kemudahan. Itu yang pasti. Allah pasti berikan jalan kemudahan. Bukan kita yang menyampaikan hidupnya. Dilalah pas waktunya. Duit nggak punya loh orang. Sekarang nggak punya duit. Tanya panitia punya duit. Tanya bumber panitia yang ikut rapat punya duit berapa? Bukan duit. Ya ampun nanti hari-harinya. Yang penting sekarang saya lihat pokoknya itu Sabtu nasi uduk kan ayam bekakak gitu. Ini udah nggak apa-apa. Dicatat sama Allah. Wes ora usah dilakoni. Loh, Ayamnya banyak. tapi kan dicatat pahala satu. Ya kan untuk apa? Si apa? Supaya masyarakat bisa kunjung. Itu kan itu setahun sekali. Biasanya kalau udah dicatat, tak udah kasih pahala satu. Bila besok Allah berikan jalan kemudahan dalam cari rezeki. Ujuk-ujuk kok dilarang kok ya bisa. Yang nggak tahu gimana caranya. Artinya kok Allah gerakan hati bisa lapang dada, bisa kok tak apa ada semangat tiba-tiba ada aja di situ. Karena apa hatinya lah? Karena makanya Allah katakan dalam hadis qudsi, ana inda dzoni abdi bi. Sebetulnya aku sih terkait pada prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku baik, aku baik sama dia. Tapi kalau prasangka hambaku jelek, mesti aku juga jelek. Kenapa? Allah lebih dekat dari orang leher. Jadi apa prasangka kita itu kan. Makanya sama-sama kerentak. Ayo kita selalu kerentak yang baik dalam segala hal. Bukan ngaji ya di masyarakat. Jangan suud. Sebaiknya podo-podo orang lakoni mending nah dapat pahala. Oke ya Bu ya. Kenapa? Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allah itu tahu banget apa saja yang disembunyikan di dalam hati. Kalau yang disembunyikan kebaikan, Allah tahu. Yang disembunyikan keburukan, Allah tahu. Yang disembunyikan keimanan, Allah tahu. Yang disembunyikan kekafiran, kemunafikan, Allah juga Maha tahu. Gitu loh, kalau tahu Pak Warto aja, kalau Maha tahu Allah. Ya paham Bu ya? Gampang kan? Gampang. Kita lanjutkan ya. Ya itu tandanya itu. Wataro kasiron minhum yusari'una fil ismi wal udwan wa aklihim sukta labisa makanu ya'malun. Wataro, dan kamu bisa melihat. Jadi kamu di sini. Wataro, dan kamu bisa melihat. Melihat siapa? Kasiron, kebanyakan minhum dari mereka. Siapa mereka? Ya orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Kenapa mereka? Yusari'una, mereka cepet-cepet ya bergegas bersegera. Yaquna, mereka tetap sari'an bersegera fil ismi dalam berbuat dosa.
dosa dan al-kadzib berbuat dusta. Dosa dan kita kebohongan sekarang raja. Pokoknya dengan maraknya medsos ini kita susah membedakan mana orang yang jujur, mana orang yang bohong, mana orang alim, mana orang jahil, semua ngomong. Lihat di medsos ya, yang diungkap apa? Semua tentang kebohongan, kepalsuan, marak sekarang. Sehingga berdampak apa? Kepercayaan terhadap umat mulai dampaknya pengajian juga sepi. Tapi alhamdulillah di Padepokan nggak pernah reren. Ini kalau bukan taufik dan hidayah dari Allah susah. Di mana-mana susah ada pengajian. Buka pendaftaran bulan-bulan orang daftar. Padepokan gurunya sampai bengok-bengok, teriak-teriak. Apalagi sekarang yang malam yang ngaji tambah buahnya, betul Bunda Ella? Alhamdulillah. Di mana-mana buka pengajian angin. Di Padepokan diberikan kemudahan oleh Allah. Itu berkat doa mama-mama bunda-bunda kayak begini setiap itulah berkah. Jadi manfaat untuk kepentingan orang banyak. Berkah bukan karena banyak. Mereka bukan nggak punya uang, banyak uang. Tapi susah untuk kebaikan karena keberkahannya dicap. Jadi manfaatnya nggak ada. Lalu ujung-ujungnya apa? Teriaknya dasar uang setan dimakan iblis, akhirnya setan yang disalahkan, ya kan? Setan dimakan iblis. Iya ya, kita mau alhamdulillah. Ya, kita makan seadanya. Tapi alhamdulillah barokah. Bendino iso ngaji. Tiap bulan mesti dosa, yo mana kiban. Kumpul lagi masak lagi. Tapi itu kan kenyataan ya. Nggih. Fakta. Di mana makan dulu. Di mana-mana itu kalau ngadain gitu sampai tiap hari diwajibin. Itu nggawa nasi bungkus. Kayak gitu. Kamu nggak pernah begitu deh kayaknya. Alhamdulillah. Nah, itu namanya berkah. Jadi mereka yusariun. Jadi cepat-cepatnya kalau urusan dosa, urusan yang bersifat kebohongan secara global, hal-hal yang bersifat ke dunia. Dunia ini beneran kebohongan. Itu tahu. Lalu kalau sampai seneng ngarung dunia berarti seneng dibohongi. Makanya kalau dibohongin suami jangan marah. Beda Pak, beda Pak Bos. Wahmal kaya tuh dunia ila mataul gurur. Senang kan yang menipu kebohongan yang ada di dunia. Nah, orang-orang natural orientasi hidupnya dunia, dia tidak pernah berpikir dengan akhir. Walaupun mengatakan seorang beriman kepada Allah, beriman pada hidup akhir, tapi hidupnya dihabiskan untuk urusan dunia. Padahal di dunia cuma ibarat orang wong mampir, ngombe itu suwe apa sebentar? Sebentar ngomongin itu. Selong serumut. Iya, nolak buta aku nih nolak. Ya wajar loh, wajar ya. Ya itu ibarat mobil jalan harus diisi. Nah, jenengan ibarat mobil mogok. Enggak bakalan jalan kalau nggak didorong. Kalau nggak didorong nggak bengok, didorong baru bengok. Nggak apa bengok terus. Alhamdulillah. Ya nanti kok mungkin gitu lah. Kata basi. Subuhun. Ngaji ini kewenan nanti adem bu.
Ketoknya guyon tapi Serius. tur Pak. Paham. Daripada tak terangkan. Jadi kita enak sama-sama Mbak, baca sama-sama nyimak ayat. Ayatnya. Dibohongin nggak? Enggak loh, kapan motor biru itu. Nah, jadi mereka apa? Wataro kasih romilu yusari unabil ismi. Dan kamu bisa melihat kebanyakan mereka tanda-tanda itu kalau itu cepet-cepet kalau untuk urusan dosa, urusan kebohongan. Makanya banyak yang namanya apa kemarin-kemarin itu yang disebut caper itu tak tarik perhatian itu istilahnya nah gue itu koyo alim-alim baju kuku bedanya udah tahu baik juga makanya perlu yang bawain minyak goreng barang itu kayak gue yang musim pilkada berarti ada yang gitu gini betul? Iya seneng aja kalau udah yang mikirin kita cuma turun nonton gaya hidupnya mikirin kita yang belas sih malah korupsi bareng udah jadi dicari unabil ismi wal udwan dan permusuhan itu kalian dua dapat dari sono ngomong diomongnya ke sini entar dari sini baik-baikin sini ngomongin yang sana akhirnya terjadi adu domba itu terjadi hati-hati jangan gampang percaya dengan omongan orang yang penting kita itu ngaji dengan ngaji kita akan mengerti dengan mengerti kita akan mengenali dengan mengenali kita akan memahami dengan memahami kita akan menyadari sehingga kita mengamalkan ilmu itu berdasarkan kesadaran sendiri bukan diprovokasi. Provokasi itu cara jodoh-jodohi ya. Provokasi yang mojo-mojohi ya. Hati-hati zaman sekarang ini. Jadi kita ngaji perlunya itu. Jadi kita punya pendidikan, kita punya jati itu. Karena kita orang-orang yang sudah tahu itu. Kenapa bisa tahu diri? Karena ngaji itu ngatur jiwa. Pokoknya harus didorong sama aku mobil mogok. Tenang. Tapi paham ya? Nah, udah. Permusuhan. Terus apalagi yang dilakukan? Wa akli misukta. Orang munafik itu walaupun ngaku beriman, dia masih senang makan dari makanan-makanan yang haram. Kemarin dibahas tentang riba di antaranya. Berapa banyak saudara kita yang terjerat apa teman? Benjol ya. Seneng benjol itu ibu yang mengeluh ke sini sebagian besar mereka itu banyak yang kesini curhat. Dosanya menyelesaikannya gimana? Pakai doa, udah iso. Lah bagaimana caranya? Segera dilunasi baru selesai. Orang dilunasi juga bener. Benjol bener kan? Banyak. Emang di sini terangkan orang-orang itu wa aklihim sukta, ay al-haroma karita, termasuk soko menyoko, suap menyuap. Itu haram. La'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah itu melaknat orang yang menyuap dan melaknat orang yang disuap. Dua-duanya sama karena bekerja sama, bersekutu di dalam dosa. Zaman saya itu pokok suap. Korupsi itu enggak. Mereka kerjanya begitu, tapi ngakunya juga beriman.
ngakunya beriman ketemu awake dhewe. Nanti kumpul ke sono bel gekes kabeh. Ini bener. Nah, ya. Enak ayat jelas. Nah, akhirnya apa? Akhir ayat dijelaskan, labi sa makanu yakmal labi sa, maka sungguh sangat buruk. Labi sa itu sungguh sangat jahat. Makanu yaklamun, apa saja yang mereka usahakan, mereka kerjakan. Ya kan? Dia menyembunyikan kedustaannya, kemudian kedustaannya juga diamalkan dalam kehidupan, bohong-bohongin berapa banyak yang terjadi dengan alasan apa? Nanti kamu tak masuk ke PNS, tapi harus ada uang sekian. Akhirnya uangnya diberikan, PNS kagak, uangnya enggak ada banyak coba. Itu kok banyak kok, memang sudah sebejat itu bangsa kita ini. Ada gitu lah, jangan bilang banyak lah. Uangnya yang mana? Sudah ambil uangnya. Gini betul. Embel-embelnya ya yayasan Islam terus pakainya apa? Membimbing haji, pembimbing ibadah. Ternyata sampai di tempatnya membimbing ibadah haji, akhirnya jamaah ditangkepin polisi. Baru ini ada orang ibadah ditangkap polisi. Akhirnya. Kenapa? Ulah orang yang bohongin. Panjang orang mau berangkat haji, mau ibadah haji, tapi dibuatkannya visanya visa perkara nomor. Nah, bohong. Pemerintah sana sekarang ketat gara-gara saya dapat kabar dari Syekh kemarin yang baru pulang haji itu, yang sumbernya putih. Dia bukan Habib tapi Syekh Mukhtar Al-Hasani. Ya, mulia dari Sayyidina Hasan kalau beliau. Makanya dia nggak mau dipanggil Habib. Karena bukan Habib. Itu yang suka kesini datang. Itu baru pulang haji kemarin. Makanya dia masih ada jalur sama Syekh Abdul Qadir Al-Hasani. Abdul Qadir juga Al-Hasani. Makanya setiap manakib kalau dia di Jakarta pasti hadir. Biasanya dia di Malaysia, di Rio. Kemudian ada keluarganya di sini. Syekh Mukhtar Al-Hasani. Dia mengatakan, sekarang ketat ya, kalau dulu masih bisa. Sekarang pekerja aja, mau pergi haji tidak bisa seenaknya. Tetap harus mendaftar. Kalau orang tinggal di sana kan pergi haji itu enak, tinggal berangkat aja dari rumah. Mau dekat, ya kan? Tapi sekarang tetap harus daftar, tetap sekarang. Makanya kan baru tahun ini ada sweeping hotel. Dulu nggak ada. Di sweeping hotel yang ketangkep karena bohongin pemerintah. Haji tapi pakai visanya ziarah atau umroh. Kan bohongin juga. Emang begitu. Ya orang beli ya ulama ya membimbing. Ini jamaah. Dituang ke pinggir landang itu ya Allah ya Rabbnya dapat laporan itu. Karena itu makanya hati-hati. Makanya Allah ini karena sayang sama kita orang yang beriman. Panggilannya pakai ya Allah, sayangnya. Ya kan? Panggilan kasih sayang. Kenapa? Jangan sampai kita terjebak kesengsaraan karena ulah kita sendiri yang kurang waspada. Wes lah. Kita jalan yang penting kita ngaji dari sumbernya. Oke. Bisa dipahami ya? Jadi lagi sama kanu ya malu. Perbuatan itu adalah sejahat-jahatnya perbuatan yang mereka lakukan mereka. Ini dua ayat. Satu ayat lagi tak selesaikan ya. Nah, nanti kalau mau ada tanya jawab akan waktu. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal akbar an qawlihimil isma wa aqlihim suqtala bi sama kanu yasnaun. Laula, mengapa tidak? Itu ya laula itu. Halla, mengapa tidak?
yanhahum melarang mereka. Mengapa tidak mencegah mereka? Siapa? Ar-Robbaniyun. Ar-Robbaniyun itu para murabi. Robbaniyun itu orang alim yang bukan hanya alim dibilang ilmu dohir, tapi juga ilmu batin. Itu murabi, beda dengan orang alim. Alim kan biasanya guru cuma ngajar masalah lahiriah. Tapi kalau murabi lebih menekankan untuk memahami ilmu sekaligus menghayatinya sehingga ilmu itu bisa dipraktekkan di dalam kehidupan. Cenderung kalau murabi itu arahnya adalah mengasah supaya murid-murid memiliki kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Wah, itu kalau sarjana S2-nya MSI, master spiritual quotient, memiliki kecerdasan rohani, jadi rohaninya sehingga dia lebih paham dan mengetahui makna hidupnya. Jadi hidup ini menjadi bermakna. Ya kan? Iya. Begini nih loh. Sehingga setiap kita ngaji pun kenapa? Ayo kita ambil makna hikmah. Bukan sekedar nek katam jenengan pun iso kataman Khotaman sendiri bisa mungkin udah 10 kali lebih khotam Quran. Beda dengan saya itu kalah sama ibu-ibu. Ibu-ibu mau bolak-balik khotaman Quran, makan ngeceh bareng khotaman Quran. Baru khotam sekali. Berapa kali otak? Belum ya? Ya nanti lah. Saya itu baru sekali khotam Al-Quran. Itu baru kemarin tanggal 29 Ramadan kemarin baru khotam sekali. Ini baru mau mulai ngaji lagi Al-Fatihah. Kalau Senin saya baru ngaji Al-Fatihah, itu udah Al-Maidah. Tapi ini ulang ya, saya ulang lagi di Al-Fatihah. Nah kemarin 29 Ramadan kemarin itu baru khotam. Itu bu saya ngaji 37 tahun loh, bayangkan. Itu alhamdulillah ngaji sama Pak Warno bakal 10 kali. Ya kan? Nah, makanya di sini ada Robbaniyun. Makanya laula bainahumur Robbaniyuna, mengapa para Robbaniyun, para orang-orang yang alim, yang rosikin gitu ya, tidak mencegah mereka. Sudah tahu umatnya seperti itu. Bahkan bal akbar itu para pendeta. Jadi ada murabinya, ada pendetanya yang suka ngajar di majlisnya, suka ceramah itu namanya pendeta. Tapi Robbaniyunnya itu para pembimbing rohaniawannya, para ahli spiritual. Mengapa mereka diam saja? Makanya alhamdulillah ya pas kita mau ngadain milad murabi di sini bahas tentang murabi. Ibu itu keren beneran ya, Allah tahu. Mau sengaja kok pas ayat murabi gitu. Robbaniyun bukan sama kan ayatnya? Laula yanhahumur Robbaniyun itu para murabi. Kenapa murabi? Ada perintah setelah murabi. Kunu Robbaniyin bima yu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu para murabi, para insan-insan robbani. Dengan cara apa? Kamu mengajarkan kitab-kitabnya Allah dan kamu sendiri mempelajari. Di samping ngajar tetap belajar. Saya itu ngajar tapi saya juga belajar. Apalagi zaman dulu Ustaz Mbet udah ngaji baru ngajar itu. Ayahnya aja yang berbiayain kok bisa ngaji kok. Anaknya gak ngaji gak kurang. Kena aku. Kudu serga. Maka alhamdulillah di samping ngajar ngaji ya ikut ngaji.
Kalau ibu-ibu nggak usah diceritain karena apa, putra-putranya ibu-ibu ini semua murid Pak Warto. Iya bener. Tapi tak boleh. Jadi zaman itu Pak Warto itu belum ngaji dari generasi ke generasi. Ini kan gendis baru. Ini kan bapaknya gendisnya yang murid Pak Warto kan gitu. Kan karena baru ya kan ketemunya juga kan udah lama. Ini generasi itu sekarang sawah. Yang dulu murid saya itu sekarang nganter cucunya. Nah, yang dulu juga murid saya sekarang nganter anaknya. Gitu. Asli. Alhamdulillah. Bahkan sudah ada yang bekerja. Bahkan sudah ada yang kuliah. Itu masih ngaji, Bu. Hari Sabtu. Coba. Itu ya ibunya muridnya Pak Warto, cuman bapaknya juga jane murid Pak Warto ning waktune sing ora ono mergo nyambut gawe nek bengi terus. Nggih. Mbok nyambut gawe ning kantor, mbok nyambut gawe masuk ning omah, aku ya ora kaya pokoke nek pokoknya alasan masuk malam Pak. Ngono anggere telepon. Nggih Pak, kok ora ada masuk malam. Itu alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kalau putrinya, putra-putranya cukup ngaji, insya Allah bapaknya tenang doanya nanti di tempat kerja mempunyai rezeki penghasilan yang baik. Kadang-kadang gajinya cuma 3 juta sebulan, sikotannya 30 juta. Itu rahasia kenapa ibu-ibu pada bukan masak seneng gak mungkin terjadi. Boro-boro Pak, ya enggak? Nah, ini bukan murabi sebetulnya. Makanya di Quran ini diterangkan laulah yanhahu murabaliyun wal akbar. Mengapa para murabinya, para ustaz-ustaznya, kiai-kiainya, para pendeta-pendetanya, para rohib-rohibnya, ya kan? Kenapa nggak mencegah anqaulihimul isma terhadap ucapannya yang suka bohong itu? Makanya murabi itu nanti jangan cerita nanti dah. Nanti itu sesuatu yang belum jelas, kita belum ngerti, mesti bohong ujung-ujungnya. 5 menit itu nanti itu bisa berubah pikiran. Ya betul? Bisa berubah pikiran. Tiba-tiba ngelender ya. Tapi beda dengan niat. Apa niat dari sekarang? Mus kan Gusti Allah mari niat. Saya mau dari niat dan tekad. Niat dan tekad dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan kebaikan. Selesai. Tetaplah menjadi baik walaupun orang menilai kita jelek. Tetaplah menjadi baik walaupun orang jelek-jelekin kita. Jangan gara-gara kita dijelek-jelekin orang malah kita ikut jelek. Gini betul. Kita tahu kebaikan tetap jadi baik. Jalan yang penting kamu yakin ini membawa kebaikan. Keren. Asik ya. Kenapa para murabinya, para rahim-rahim pendeta nggak melarang mereka dengan sikapnya yang suka berbohong itu, ya kan? Anqaulihim, dari ucapan mereka al-isma yang berbuat dusta, bohong, al-kadhibah, wa akli bil sulta, dan mereka suka makan yang haram itu. Kenapa nggak dicegah? Kenapa nggak dilarang? Kenapa nggak dinasehatin? Gitu loh. Di sini mah sampai dua ya berarti orang murabinya cewek di mulutnya udah kayak buri serowo begini. Pokoknya kalau nggak berubah, udah nggak punya murid. Tapi alhamdulillah, tekad kita nggak harus jadi baik. Minimal yang tadinya tidak baik sudah berubah menjadi kurang baik. Kurang baik, orang baik sudah baik. Walaupun kurang sudah ada baiknya daripada kemarin nggak baik. Sekarang sudah jadi kurang baik. Kan lumayan ya. Walaupun kurang baik, kalau nanti ngaji lagi, dinasehatin lagi, diingatkan lagi, lama-lama berubah yang kurang baik bisa jadi baik. Nah yang sudah baik kayak begini, biar nanti lebih baik. Gampang tak benar? Nah mungkin, coba nggak usah mikirin orang. Tidak main.
dewe, nanti tanggung jawab dewe. Bisa berdiri tegak juga cuman menggunakan dua kaki sendiri. Saya itu nggak akan bisa berdiri kalau pakai kaki nyapu. Apa? Kira nggak bisa. Untuk saya berdiri tegak pakai kaki kira nggak mungkin. Paling digendong. Saya nggak bisa tegak. Itu ya enak. Nggak usah nasihatin aja. Kan Pak Wata nggak usah. Pernah mau dibenci dia mau apa? Nggak apa dengan benci sama saya. Yang penting saya tetap merindukan kehadiran Bunda. Benci tapi rindu makmur. Ya iya loh. Benci tapi Kehadiran makmur. ini Pak Karso. Iya. Itu jadi tetap. Saya nggak pernah takut beliau orang nggak. Rindu tapi Wakil musukta, labisa makamu yasnaus. Labisa itu ya sungguh amat buruk, sungguh amat jahat. Makanu apa-apa saja yang mereka perbuat, ya yasnauna yang mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Bisa dipahami ya Bu? Nah inilah tanda-tanda ciri-ciri orang munafik, orang-orang Yahudi bersifat Yahudiyah. Semoga kita dijauhkan dan dijaga oleh Allah dari sifat yang tercela. Kita senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah dari Allah sehingga kita tetap dijadikan menjadi orang-orang yang muslimin, yang mukminin, yang muhsinin, yang mukhlisin, yang muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada waktu 5 menit barangkali ada yang ditanyakan atau usul silakan. mau nanya. Nanya boleh. Kalau mau usul masalah acara besok, Pak Samro gimana mau pondok kok Samro Rajalu. Monggo kalau mau tampil besok dipersilakan. Monggo gini Bu, saya kasih masukan aja kalau Ibu nggak nanya, karena nanti Ibu bisa ngasih masukan saya. Rencana mudah-mudahan insya Allah nanti Jumat kan KRT masang tenda ya. Tenda dari Pak RT tenda. Terus panggungnya dari Bu Haji Ida, Mas Mutalin. Itu jadi panggung sama tendanya dari Pak RT. Kemudian panggungnya dari Bu Haji Ida. Itu mau dipasang dari Jumat. Banner malah udah pasang. Itu nanti kayaknya dipindahin ke tenda. Ya, bisa dipindah ke tenda ini. Karena kalau ukurannya pas nanti tinggal diikat di tenda. Jadi tenda itu ketutup nanti bagus backgroundnya itu. Ya, kalau memanfaatkan momen itu untuk eksis kan lumayan bisa dikirim di Facebook. Ya kan biasanya itu humor. Ya, buat selfie juga Pak. Sekali-kali ya selawatan bareng artis ya kan. Ada kenalan. Bisa selfie. Nah gitu. Ini terserah monggo, silahkan nanti dimanfaatkan. Kita kasih informasi. Ke Jumat kalau Jumat nanti masang mungkin apa Jumat pagi apa Jumat siang kita nggak tahu teknisnya. Udah kepasang. Berarti Sabtu pagi itu kalau sound system mulai disetting. Jadi kita pakai sound system yang besar. Karena sound system kita nggak kuat kalau di luar kurang. Terus mic-nya juga kita kurang bagus, ya kan? Itu kurang pede. Besok mumpung ada mic bagus. Terserah. Ini saya hanya memberikan masukan ya. Ya atau tidaknya terserah tim Samro. Karena kapan lagi ada momen seperti itu gitu loh. Nunggu setahun lagi. Ya, mohon nggak terserah. Kalau itu hajat kita, hajat warga. Kita hanya apa? Kita hanya memprakarsai. Yang saya kan musyawarah dengan perwakilan warga. Makanya dibentuk panitia kemarin itu ada panitia, besok yang undang panitia. Dan diketahui Pak RW. Yo, sama main enggak? Kamu gue terserah loh. Saya hanya memberikan masuk. Nah, kalau Samro mau main, nah ini kembali ya. Pagi kan sound
sound system dirakit tuh. Kira-kira sampai habis zuhur selesai. Nah, kalau habis zuhur kan panas. Nanti habis asar. Habis asar ada cek sound. Kalau cek sound itu mau dimanfaatkan saproh juga bisa habis asar. Artinya yang lagi masak biar terhibur. Syukur-syukur wis rampung masake, hiburan sih. Ya kan? Kalau ada yang dimasak, udah ngomongin masak. Mungkin acaranya dulu yang penting ya. Oh, orang yang dimasak nggak ada, nggak usah masak. Yang penting kan acaranya berjalan. Nah, itu bisa dimanfaatkan habis asar, karena kalau habis asar enggak, kan karena habis asar itu sudah ada artis yang datang, artis kentrung. Kentrung Premium kan ada artisnya sendiri, Asanti. Nanti gendangnya juga si Anang sama Asanti hadir besok. Tenang. Ada lagi yang dari Campur Sari kan ada yang jadi artisnya ada yang dari Campur Sari, ada yang dari Dangdut. Tetapi kalau yang bintang tamu memang dia artis kenal dia itu trio sampel. Trio sampel ada yang dari semua, ada yang dari KDI itu Susan. Nah, itu kira-kira gambaran yang bisa saya sampaikan, monggo terserah. Ya, tapi jangan lupa niat baik. Udah begitu aja ya, biar dicatat sama Allah. Nah, ragu-ragu rasa dilakoni, tetapi sudah niat baik. Itu aja. Iya. Oke, catatan aja, mumpung ada momen baik. Kan masak-masak itu. Monggo, udah silakan. Ada. Monggo. Ayo ngemeng dong. Ngemeng dong. Monggo terserah ibu ya. Saya kembalikan kepada ibu karena ibu yang berkenan. Ya, silakan ibu-ibu yang punya waktu, yang punya, please silakan. Nanti bisa habis asar dipakai atau pra acara. Karena acaranya nggak banyak Bu nanti. Acara cuma kita kirim doa kepada arwah ahli kubur dari warga masing-masing. Karena aku ada berapa orang kan yang duduk sebetulnya nanti kirim doa masing-masing, sebutkan aja semua namanya yang ada. Kemudian nanti baca sholawat, rawi, al-ghazali, terus sambutan ketua panitia, kemudian Pak RW. Udah, paling sambutan yang menjadi narasumber. Sedikit aja menceritakan tentang haul dan milad itu apa, kan orang belum paham tentang haul itu apa, milad apa. Paling hanya beberapa menit, setelah itu potong tumpeng. Kalau ada ya kan belum kan kita bicara mengenai kita itu 3 tingkat kan kemarin bilangnya. paham ya. Nah, sambil motong tumpeng itu silakan ngomong juga. Nah, nanti kira-kira kalau tumpengnya nggak cukup, yang lain kalau mau makan nanti masuk ke rumah Makmur. ya masuk aja. Enggak gampang, jangan dibikin susah ya Bu, jangan dibikin susah, happy. Pokoknya sesibuk apapun kita dalam kehidupan, jangan lupa bahagia. Jangan nunggu dibahagiakan oleh siapapun. Sesibuk apapun kita dalam hidup ini, jangan lupa bahagia. Kenapa? Ini tambahan aja ini penting ini. Kenapa? Ayo. Tuh, selama ini kita mencari sesuatu yang kita nggak tahu, sehingga ketika ketemu juga dicuekin nggak, karena nggak paham. Bahagia itu pilihan apa takdir? Pilihan. Nah itu tahu. Pilihan. Betul nggak? Kan di hidup ini ada istilah bahagia, ada istilah sengsara atau menderita. Ada nggak ibu-ibu, bapak-bapak yang milih menderita? Milihnya apa? Bahagia. Berarti bahagia itu pilihan diri, tidak harus ditentukan oleh orang. Jadi jangan lupa bahagia. Ibu-ibu itu sibuk ngurusin ini itu mungkin, tapi bahagia dilupakan, jadi nggak happy. Cemburu saja.
bukannya tambah capek, tambah loro kabeh awalnya. Makanya sesibuk apapun kita jangan lupa bahagia. Penderitaan itu takdir, karena kita tidak pernah memilih menderita. Udah, kaya itu pilihan, banyak duit itu pilihan. Ya, jadi jangan menentukan orang. Jadi harus kita bisa dipahami ya Bu. Son, monggo terserah ibu besok dimanfaatkan sebaik-baik fasilitasnya insya Allah. Saya sudah rapikan. Ya, insya Allah fasilitas sudah rapi untuk acara. Masalah yang lain-lain itu hanya pernik, ya kan? Pernik, nek ono ya alhamdulillah, nggak ada ya masalah. Ya enggak aku bercanda. Tetap beliau. Cekap ya. Pun monggo, ibu-ibu semua adalah panitia. Ya, karena panitia yang sangat baik. Ya monggo diatur sebaik-baiknya. Dan saya besok yang saya perlukan MC. Barangkali ibu-ibu ada yang siap untuk MC nanti siap. Pak Prabowo nggak mungkin MC karena Pak Prabowo nanti sambutan sebagai ketua panitia kan. Pak Slamet CS nanti masuk di kedua, dia baca berjanji. Saya sendiri pimpin tahlil, kirim doa. Jadi MC yang belum ada. MC-nya Mbet Pak. Mbet ya? Iya. Teriak lagi. Betty. Syukur kalau latihan masih bisa 3 hari. Tunjukkan bakatmu. Pergi dulu. Bulan Gendis katanya siap. Gak apa-apa nanti tidak latihan. Udah Gendis siap nanti. Nanti latihan, masih ada 3 hari latihan. Acaranya kan banyak. Ya, jadi susunan acara nanti begini Bu, ini buat gambaran yang mau saya MC. Satu pembukaan baca Al-Fatihah, udah pembukaan gitu ya. Mari kemudian kita buka acara kita dengan membaca Al-Fatihah, pembukaan. Al-Fatihahnya pembukaan. Ya, nanti setelah itu acara kirim doa. Ya, doa nanti itu sekaligus dirangkum dengan membaca rawi. Berjanji, jadi langsung kembung di atas semua. Terserah, ya. Setelah itu baru nanti sambutan paling ketua panitia, Pak RW, ya, nanti narasumber. Nah, kemudian nanti potong tumpeng hiburan. Iya. Terserah mau apa aja. Besok dilayani, pop dilayani, keroncong dilayani, langgam dilayani, makan dilayani. Besok, insya Allah kalau acara besok ya, karena kentrung premium. Jadi sekaligus informasi kalau ibu-ibu mau nunatin cucu, nunatin anak, mau pengantenan, udah nggak usah repot-repot, nanggap aja kentrung premium. Yang reguler itu untuk selawatan, tapi premium itu segala macam bisa. Oke ya, cekap, paham? Pun mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudahan kepada kita sekalian. Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wal jami'il muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati warham ba'da khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana
Bagai keadaan tanah wahabana miladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabatna rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu